Pembahasannya tentang apa dalam modul ajarnya? Yang dibuat? tentang zakat fitrah, Bu. Oh, zakat fitrah. Ya. Oke. Di dalam menyusun modul ajar tersebut, menggunakan konsep teori apa Oh ya. untuk Te- mengajarkan tentang zakat fitrah? ya. Teori yang saya pakai dalam modul ajar saya yaitu adalah teori kognitivisme, Bu. Kenapa pembelajaran zakat fitrah menggunakan kognitivisme? Jadi yang teori kognitivisme adalah menjelaskan tentang interaksi mental anak itu dengan lingkungan, yang nantinya menghasilkan sebuah eh, pengetahuan dan perilaku dari peserta didik itu. Kenapa tidak behaviorisme? Kan itu artinya kaitannya dengan perilaku. Jadi mengubah perilaku atau apa namanya persuasif agar orang-orang pada mau zakat kan gitu toh? Nah, di sini Kenapa karena kakak? di sini kan ada itu Bu, interaksi mental dengan lingkungan. Nah, karena nanti di pembelajarannya itu anak langsung berhadapan langsung dengan masalah zakat itu sendiri. Ada permasalahan keluarga yang dengan keluarga segini, pengeluarannya segini, itu anak langsung praktek langsung. Nah, jadi lingkungan yang ada di kelas itu nanti adalah lingkungan keluarga-keluarga yang berbeda jumlah-jumlahnya gitu Bu. Oke. Hmm, baik. Nah, kemudian eh, dengan menggunakan konsep teori kognitivisme tersebut, akhirnya Mas Ahmad harus menyusun tujuan pembelajaran, Ya. gitu. Oke. Nah, ketika menyusun tujuan pembelajaran tersebut, apa yang menjadi rujukannya? Yang menjadi rujukan mengambil tujuan itu Heeh. adalah dari ini Bu, bahwa zakat itu kan setiap tahunnya di dalam kehidupan itu selalu ada, dan itu untuk supaya terbekali dengan zakat itu yang nantinya anak itu bisa melaksanakannya ketika sudah waktunya untuk membayar zakat. Nah, maksud saya bukan itunya Mas, tapi kan di dalam modul ajar itu harus ada rumusan tujuan pembelajaran, Ya. ya kan? Ada kan tujuan pembelajaran 1, 2, 3, 4 atau berapa begitu sesuai dengan temanya. Nah, tujuan pembelajaran itu dengan rumuskan berdasarkan apa? Oh, berdasarkan CP, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran. Berdasarkan pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran itu diperoleh dari mana? Dari kalau silabus itu apa yang namanya? ATP apa ya? Heeh. Dari ATP. ATP. Ya. Apa kuwi ATP? Analisis tujuan pembelajaran. Analisis tujuan pembelajaran salah. Hampir benar. Alur ATP. tujuan Oh, alah. pembelajaran. Nah, Iya, iya. nah, tujuan pembelajarannya sudah, capaian pembelajarannya sudah, ATP-nya sudah. Berikutnya adalah ketika menyusun modul ajar tentang zakat fitrah tersebut, pendekatan yang digunakan apa? Pendekatan dimensi itu ya Bu, dimensi pengetahuan. Bukan, pendekatan itu Pendekatan. namanya apakah menggunakan scientific Oh, base oh atau iya, menggunakan metodenya IPEC atau pakai apa? pakai PBL Bu, problem basic learning. Apa? Pakai PBL, PL. Ya, PBL itu problem basic. model pembelajaran. Nah, pendekatannya ini IPEC atau scientific yang biasanya dipakai kalau itu kurikulum merdeka. Ya, kalau model pembelajarannya apa? Ada PBL, ada PJBL, PJBL. Tadi menyampaikan PBL. Panjangan dari PBL apa? problem basic learning Bu. Apa artinya?
Jadi problem based learning itu? ini artinya adalah bahwa dalam pembelajaran itu anak diberikan stimulus berupa permasalahan yang untuk dipecahkan baik itu secara individu maupun secara kelompok dalam kelas itu. Bisa dijelaskan sintaknya PBL, Mas? Yang dalam pembelajaran ini, Bu. Sintaknya PBL, sintak itu kaya alure, Oh, ya. Jadi alurnya PBL itu nanti anak itu kan di dalam modul saya ada narasi 1, 2, dan 3. Di narasi 1 itu saya berikan sebuah contoh keadaan sebuah keluarga, anak menghitung dari jumlah keluarga yang sudah saya tentukan. Selanjutnya yang anak itu akan memecahkan masalah itu dalam keluarga yang jumlahnya sudah saya tentukan. Nah, selanjutnya anak itu di dalam kelompok itu kan saya buat berbeda-beda. Nah, masing-masing kelompok itu nanti menghitung di masing-masing kelompok itu ada berapa orang nanti sudah beda lagi. Nah, jadi anak itu nanti diberi sebuah stimulus keadaan sebuah keluarga yang nanti untuk dipecahkan berapa sih zakatnya yang harus dibayarkan dengan beras, berapa sih ketika dibayarkan dengan uang. Nah, nanti yang selanjutnya anak itu saya berikan tugas untuk simulasi dalam keluarga mereka masing-masing. Punya berapa keluarga dalam keluarga? Oh, segini, berarti saya ngitungnya harus segini. Nah, tujuannya seperti itu, Bu, alurnya. Nah, jadi model belajarnya sudah jelas pakai PBL, kemudian tadi sinteknya sudah. Nah, sekarang kita membahas tentang media yang digunakan dalam pembelajaran zakat fitrah di modul ajar. Jenengan pakai apa, Mas? Pakai video pembelajaran, Bu. Video pembelajaran. Ya. Itu video yang dibikin sendiri atau video yang diambil dari mana? Bikin sendiri, Bu. Oh, bikin sendiri. Bikin sendiri, yang saya angkat ceritanya tentang Upin Ipin. Tentang apa? Upin Ipin dalam video itu. Oh, Upin. Oke. Nah, tentu di media ajar tersebut juga akan dibahas tentang instrumen asesmen kepada siswa. Nah, instrumen yang jenengan gunakan itu pakai instrumen apa, Mas, asesmennya? Instrumennya adalah penilaian kelompok, Bu. Penilaian kelompok sama penilaian individu juga ada. Oke. Nah, di dalam penilaian kelompok atau penilaian individu itu kemampuan apa yang dikembangkan? Baik, dalam kelompok itu kan ada diskusi yang memecahkan masalah. Di situ adalah yang pertama adalah tentang keaktifan siswa, yang kedua adalah hasil dari diskusi itu atau presentasi itu, yang ketiga adalah hasil kebenaran dalam mengolah tadi penghitungan zakat itu. Oke. Nah, kembali ke materi ajar yang disusun pada modul ajar tersebut. Tadi Mas Ahmad sempat nyinggung-nyinggung tentang dimensi pengetahuan ya. Okay. Apakah materi ajar yang jenengan susun itu sudah memenuhi dimensi pengetahuan? Insya Allah sudah, Bu. Apa saja sih dimensi pengetahuan itu? Bisa disebutkan? 4: faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Oke. Dijelasin sesuai dengan materi ajar, modul ajar yang sudah dibuat, di mana faktualnya, di mana konseptualnya, proseduralnya, dan lain-lainnya. Ya. Pada bagian faktual, anak melihat tentang yang pertama sebelum masuk itu adalah pengertian zakat dan rumus tentang pembagian zakat. Pada konseptual yaitu tentang macam-macam zakat, khususnya di sini adalah zakat fitrah. Yang pada prosedural adalah tata cara atau prosedur bagaimana anak itu menghitung, mengeluarkan sampai nanti pembagiannya kepada siapa itu yang prosedural. Dan yang terakhir metakognitif adalah hasil setelah anak mempelajari itu adalah anak itu yang pertama dapat atau bisa mampu untuk menghitung zakat, dan yang kedua adalah
eh, keluar sebuah cerminan sikap anak itu adalah senang untuk berbagi gitu. Oke, oke, oke. eh ya, terus yang berikutnya. Nah, untuk asesmen yang individual tadi itu penyusunannya menggunakan konsep eh, apakah harus memenuhi HOTS atau bagaimana? Iya Bu, itu hot sudah masuk hot. Di mana letak HOTS-nya dan tunjukkan contoh eh, soal satu soal yang berdimensi HOTS. Oh ya. Nah, jadi setelah tadi anak itu eh, bekerja secara kelompok, seperti tadi saya ceritakan bahwa yang terakhir adalah anak itu saya beri tugas untuk mengaplikasikannya kepada keluarga mereka masing-masing. Ketika dalam kelompok itu membahas 4 orang dalam keluarga, 5 orang, nanti ketika sudah tugas individu yaitu dalam keluarganya masing-masing itu mereka menemukan jumlah yang berbeda-beda dan tentunya akan menghasilkan hasil zakat itu yang berbeda-beda pula. Nah itu anak membutuhkan penalaran dan pemikiran yang cukup tinggi karena nanti anak itu sudah sendiri-sendiri dan bisa mengaplikasikannya dengan menghitung dari keluarga mereka masing-masing. Oke, ya. Cukup Mas Gitu. untuk panjenengan ya. Terima Terima kasih. kasih bisa dipanggil teman yang Ya. berikutnya ya. Ya. Oke, semoga lancar, Amin sukses. amin. Nah, terima kasih Bu atas bimbingannya.